Bab 628. Jiwa pedang memiliki kebijaksanaan. Menelan empedu pedang. Semua orang tercengang. Raja Iblis berkata, jiwa pedang di tubuhnya dalam keadaan tidak memiliki kepemilikan saat ini, dan warrior yang tidak dapat menekan jiwa pedang tersebut saat ini. Oleh karena itu, dia hanya bisa menggunakan ciri-ciri empedu pedang yang mungkin bisa menekan jiwa pedang kejam itu. Tidak bisakah senior mengambil tindakan untuk menekan jiwa pedang itu? Vero Ding bertanya dengan sungguh-sungguh. Raja Siluman menggelengkan kepalanya dan berkata, jika itu di luar tubuhnya, tentu saja bisa, tetapi saat ini jiwa pedang ada di tubuhnya dan jiwa pedang dalam masalah. Jika mengambil tindakan untuk menekannya, mungkin dia akan mati lebih cepat. Apa empedu pedang ini? Tanya Vero Ding lagi. Raja Siluman berkata, ini adalah harta tanah suci. Pangkatnya seharusnya termasuk senjata dao alam karena senjata dao biasa sama sekali tidak dapat menyimpan jiwa pedang para master ilmu pedang tanah suci. Benda ini tidak hanya bisa membawa jiwa pedang master ilmu pedang, tetapi juga menekan jiwa pedang. Kemampuan ini berada di luar senjata dao alam. Vero Ding terdiam. Meskipun empedu pedang ini bisa menekan berbagai macam jiwa pedang, ternyata ada banyak sekali kandungan jiwa pedang yang menakutkan di dalam empedu pedang ini. Jika warrior yang menelan empedu pedang ini dan nanti meledak di tubuh warrior yang, pada saat itu warrior yang tidak akan tertolong lagi. Setelah lama terdiam, Vero Ding menatap Sheila King dan Clara Xiao. Ini terkait dengan hidup dan mati warrior yang. Pilihan ini harus dibuat oleh dua wanita. Kedua wanita itu juga terdiam, karena tidak berani memilih. Telan saja. Pada saat ini, warrior yang di tempat tidur tiba-tiba membuka matanya dan berkata. Faktanya, dia tidak pernah koma, dan kesadarannya selalu sadar. Keadaannya saat ini telah jatuh ke tingkat pertama alam bangsawan dan jiwa pedangnya hanya memiliki 8 tingkat. Tubuhnya telah ditarik secara serius oleh jiwa pedang di tubuhnya. Hanya seperti yang dikatakan Raja Siluman, telan pedang empedu, usahakan agar empedu pedang di dalam tubuh menekan jiwa pedang itu. Tentu saja, dia juga tahu bahwa ini akan berbahaya, tetapi dia tidak punya cara lain saat ini. Apakah benar-benar tidak ada alternatif? Tanya Vero Ding. Warrior yang tersenyum, dan berkata, jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Kamu juga telah melihat bahwa tubuhku telah ditusuk ke dalam lubang kecil yang tak terhitung jumlahnya oleh jiwa pedang, tidak apa-apa, kan? Bagaimana mungkin Clara Xiao tidak tahu bahwa ini adalah kata yang menghibur? Tapi dia tidak mengatakan apa-apa, hanya mengulurkan tangannya untuk memegang tangan warrior yang memegang erat-erat. Macan tutul ungu terbang ke dada warrior yang mengusapkan kepalanya ke dagu warrior yang matanya berkaca-kaca. Sheila King mengulurkan tangan dan menyeka darah di sudut mulut warrior yang, lalu berkata, aku berkata padamu. Warrior yang tersenyum kecil, lalu mengeluarkan empedu pedangnya dan menatap Raja Siluman. Yang terakhir mengangguk, mengibaskan empedu pedang. Empedu pedang menghilang di udara. Kali ini mata warrior yang tiba-tiba melebar, karena empedu pedang sudah ada di tubuhnya saat ini. Ketika empedu pedang muncul di tubuhnya, jiwa pedang yang menggila di tubuhnya tiba-tiba berhenti dan menjadi sunyi, lalu masuk ke empedu pedang. Melihat adegan ini, warrior yang tiba-tiba menghela napas lega. Namun saat ini empedu pedang sedikit bergetar, dan tak terhitung banyaknya jiwa pedang tiba-tiba meledak. Tamat sudah. Melihat adegan ini, pikiran pertama warrior yang adalah ini. Namun, jiwa pedang itu tidak menyerang organ dalamnya,
melainkan menggulung empedu pedangnya dan melesat ke pusaran pusat energi kecilnya. Tepatnya, bergegas masuk ke pagoda Hongmengnya. Setelah masuk ke dalam pagoda Hongmeng, jiwa pedang ini malah saling membunuh. Yang terpenting empedu pedangnya seperti hilang di pagoda Hongmeng, efeknya seperti hilang, tidak ada lagi sedikit pun penangkal jiwa pedang. Tak terhitung banyaknya jiwa pedang terus menyembur keluar dari empedu pedang, kemudian terus membunuh. Tak lama kemudian, jiwa pedang hancur total, namun warrior yang terkejut menemukan bahwa jiwa pedang yang tersisa tampaknya telah menjadi lebih kuat. Tertelan. Apakah jiwa pedang ini saling melahap? Awalnya warrior yang sedikit bingung, heran kenapa jiwa pedang ini bisa seperti ini. Tapi setelah memikirkannya, dia agak mengerti. Segala sesuatu di dunia dapat melahirkan kebijaksanaan spiritual, begitu juga dengan jiwa pedang. Dalam warrior yang, jiwa pedang itu pada dasarnya 10 kali lipat, dan mereka telah mencapai titik terpancar dan abadi. Ditambah dengan fakta bahwa mereka telah berada di empedu pedang selama bertahun-tahun, takutnya mereka sudah memiliki sejumlah kebijaksanaan, tetapi mereka ditekan oleh empedu pedang, dan mereka tidak dapat bergerak dengan bebas. Oleh karena itu, ketika empedu pedang masuk ke dalam tubuhnya dan ditekan, secara tidak sadar jiwa pedang bergandengan tangan untuk mengirim empedu pedang ke dalam pagoda Hongmeng, membuat empedu pedang gagal total. Ini adalah tebakan warrior yang, tetapi warrior yang berpikir bahwa tebakannya seharusnya benar 80% atau 90%. Jika dugaannya benar, maka warrior yang memiliki pemahaman baru tentang jiwa pedang. Kalau begitu biarkan jiwa pedang menghasilkan kebijaksanaan spiritual dengan sendirinya. Dan seperti apakah jiwa pedang yang benar-benar bijaksana itu? Warrior yang tidak memikirkan hal ini lagi. Pada saat ini, dia benar-benar lega, karena sekarang dia akhirnya aman. Tiba-tiba, sebuah pikiran muncul di benak warrior yang. Karena jiwa pedang ini bisa saling menelan untuk menguatkan diri, apakah jiwa pedang pembunuh juga bisa? Memikirkan hal ini, warrior yang memutuskan untuk mencobanya. Di bawah kendalinya, jiwa pedang pembunuh muncul di pagoda Hongmeng, tetapi dia tidak segera membunuhnya. Jiwa pedang pembunuh jauh lebih buruk daripada jiwa pedang di empedu pedang. Jiwa pedang dalam empedu pedang saling membunuh, yaitu alam bawah sadar, tetapi jiwa pedang pembunuh warrior yang di bawah kendali warrior yang. Itu setara dengan menjadi bijaksana. Jadi, ini menutupi kekurangan jiwa pedang pembunuh saat ini. Ada banyak jenis jiwa pedang di empedu pedang. Menurut pengamatan warrior yang, 2 di antaranya sangat kuat, dan 1 yang memadat menjadi bentuk pedang jiwa pedang. Jiwa pedang ini tidak perlu berhamburan dan berceceran seperti jiwa pedang lainnya, tetapi mengembun menjadi bentuk pedang dengan sendirinya. Siapapun yang membunuhnya, jiwa pedang hampir seluruhnya tertelan olehnya, dan karena itu terus-menerus menelan jiwa pedang. Jiwa pedang semakin besar, yang semula 3 kaki menjadi 5 kaki saat ini. Jiwa pedang yang lain tidak dipadatkan menjadi bentuk apapun, tetapi jiwa pedang ini membuat warrior yang paling penasaran karena jiwa pedang ini sangat cerdas. Di bawah pengamatannya yang cermat, dia menemukan bahwa jiwa pedang ini secara khusus hilang. Dia secara khusus memilih jiwa pedang yang lebih lemah untuk bertarung dan jika bertemu dengan jiwa pedang yang terkondensasi menjadi pedang, dia tidak akan bertarung sama sekali, tetapi akan melarikan diri. Melihat adegan tersebut, membuat warrior yang semakin yakin bahwa jiwa pedang benar-benar dapat menghasilkan kebijaksanaannya sendiri. Tak lama kemudian, jiwa pedang pembunuh warrior yang juga bergabung dengan mereka, juga memilih menelan mulai dari yang kecil,
dan harus dikatakan bahwa ia mengkhususkan diri dalam memilih yang termurah. Misalnya, ketika dua jiwa pedang membunuh satu sama lain dan akan memutuskan hasilnya, jiwa pedang pembunuhnya akan bergegas membunuh satu sama lain. Yang membuat warrior yang senang karena tebakannya benar adalah jiwa pedang ini bisa ditelan, dan setelah ditelan, dia dengan jelas merasakan jiwa pedang pembunuhnya semakin kuat. Tentu saja, warrior yang tidak berani lengah, karena alam dari jiwa pedang ini saat ini semuanya lebih tinggi daripada jiwa pedang membunuhnya. Seiring waktu berlalu, jiwa pedang pembunuh warrior yang dan dua jiwa pedang terkuat lainnya menjadi semakin kuat. Namun, entah itu jiwa pedang pembunuh atau jiwa pedang lainnya, mereka tidak berani menggunakan pedang yang diringkas menjadi bentuk pedang jiwa pedang bertarung bersama. Karena sejauh ini, jiwa pedang ini adalah yang paling banyak menelan jiwa pedang dan juga merupakan eksistensi terkuat. Entah berapa lama, saat warrior yang menelan jiwa pedang yang dilukai oleh jiwa pedang berbentuk pedang, jiwa pedangnya langsung mencapai tahap ke-9. Tentu saja jiwa pedangnya tidak bisa lagi disebut jiwa pedang pembunuh saat ini. Karena ketika berbagai jenis jiwa pedang digabungkan, niat membunuh dalam jiwa pedang telah berasimilasi. Bagaimanapun, banyak dari jiwa pedang itu tidak lebih lemah dari jiwa pedang pembunuh. Saat ini, hanya tersisa 3 pedang jiwa di pagoda Hongmeng. Warrior yang sadar diri, mengetahui bahwa tidak satu pun dari 2 jiwa pedang lainnya dapat diperebutkan saat ini, dan dia saat ini mengendalikan jiwa pedang pembunuh cukup jauh. Yang membuat warrior yang tertekan adalah jiwa pedang lainnya juga jauh, tidak akan bertarung dengan jiwa pedang terkuat sama sekali, yang membuat ide ingin menuai keuntungan dari benar-benar hancur. Jiwa pedang mengembun menjadi bentuk jiwa pedang, berhenti sejenak di tempat, tiba-tiba ujung pedangnya menunjuk ke jiwa pedang pembunuh warrior yang. Ini membuat kelopak mata warrior yang tersentak, dan tanpa berkata apa-apa, dia mengendalikan jiwa pedangnya sendiri untuk melarikan diri. Meskipun jiwa pedangnya tidak lebih dari jiwa pedang di empedu pedang, ini akan hilang sepenuhnya setelah ditelan, bagaimanapun, jiwa pedangnya tidak berakar. Tapi dia tahu betul bahwa jika jiwa pedang tertelan, konsepsi niat jiwa pedangnya pasti akan jatuh dan itu jelas bukan yang ingin dia lihat. Pada saat jiwa pedang warrior yang baru saja lolos, jiwa pedang yang mengembun menjadi bentuk pedang berubah menjadi cahaya pedang menuju jiwa pedang warrior yang. Sial. Melihat adegan ini, warrior yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Jiwa pedang saat ini tingkat 9 dan jiwa pedang yang diringkas menjadi bentuk pedang setidaknya tingkat 10, dan ini bukan tingkat 10 biasanya. Warrior yang tidak tahu apa itu jiwa pedang, tapi dia yakin bahwa jiwa pedang pembunuh tingkat 10 miliknya pasti tidak dapat menang melawan jiwa pedang bentuk pedang ini, apalagi jiwa pedang miliknya saat ini yang hanya tingkat 9. Yang paling membuat warrior yang tertekan dan kesal adalah jiwa pedang yang lebih cerdas di sebelahnya tidak hanya tidak pergi, tetapi mengikutinya sepanjang jalan. Tak perlu dikatakan lagi, pria ini pasti ingin mendapat keuntungan. Jarak antara jiwa pedang warrior yang dan jiwa pedang yang diringkas menjadi bentuk pedang semakin dekat. Tak lama kemudian, jiwa pedang warrior yang disusul. Warrior yang mau tidak mau menunjukkan senyum masam. Bersambung.